Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. May yudlillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin pemirsa, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yakni nikmat iman, Islam, dan juga sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu kembali pada bulan Ramadan tahun ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Bukan terang karena lampu, melainkan terang karena ilmu. Langsung saja, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan kultum yang bertema tentang keridhaan seorang ibu. Hadirin pemirsa, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Terkadang kita sebagai seorang anak tidak tahu untuk menempatkan diri. Seorang ibu yang telah bersusah payah menyenangkan kita, seorang ibu yang telah bersusah payah membuat anaknya senang, kita sebagai seorang anak malah menanggapinya dengan kemarahan ketika disuruh untuk melakukan sesuatu untuknya. Marah kepada seorang ibu bahkan sampai membuatnya menangis, itu adalah perbuatan durhaka. Anak yang durhaka, maka Allah tidak akan ridho padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridhollah fi ridhol walidain wa sakhotullah fi sakhotil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin pemirsa, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Anak yang membuat seorang ibunya menangis adalah anak yang durhaka. Diriwayatkan dalam suatu kisah, ada seorang pemuda yang hidup di zaman Rasul. Pemuda ini dikenal dengan ahli ibadah. Pemuda ini dikenal dengan sodakohnya, dengan keimanannya, dan dengan ketawadhuannya. Suatu saat Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya pemuda tersebut. Akan tetapi Allah memerintahkan malaikat Israel hanya mencabut nyawanya sampai kerongkongan tenggorokannya saja. Rasul pun menyaksikan langsung kejadian tersebut dan berdoa kepada Allah, ya Allah, permudahkanlah sakaratul maut pemuda ini. Ya Allah, permudahkanlah nazab pemuda ini. Akan tetapi Allah tidak mengabulkan doa Rasul. Lalu Rasul pun memerintahkan satu orang sahabat untuk memanggil ibu dari pemuda ini. Setelah ibunya datang, Rasul pun bertanya kepada seorang ibu tersebut, wahai ibu, sebenarnya dosa apa yang pernah dilakukan oleh anakmu ini? Sebenarnya apa yang telah dilakukan kepadamu oleh anakmu ini? Ibunya pun menjawab, tidak ada ya Rasul. Tidak ada dosa satupun yang pernah dilakukan oleh anakku ini. Anakku ini adalah anak yang ahli ibadah, anak yang rajin ibadah, yang rajin sodakoh, yang kuat imannya. Tidak ada satu dosa pun yang pernah dilakukan olehnya. Akan tetapi Rasul mengulang pertanyaan sebanyak 3 kali. Dan setelah diulang 3 kali pertanyaan Rasul tersebut, akhirnya ibunya pun menjawab dan mengaku, iya wahai Rasul, sebenarnya ada dosa yang pernah dilakukan oleh anakku kepadaku ya Rasul. Ia pernah menyakiti hatiku wahai Rasul. Akan tetapi aku tidak tega melihatnya dibakar ya Rasul. Maka dari itu aku memaafkan anakku ya Rasul. Setelah dimaafkan oleh ibunya, akhirnya Allah pun berkehendak. Allah memerintahkan malaikat Azrail untuk mencabut nyawa pemuda tersebut dengan layak. Dan akhirnya pemuda tersebut bisa meninggal dengan tenang. Hadirin pemirsa, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah.
Dari kisah tersebut kita dapat mempelajari bahwasanya mau serajin apa ibadah kita, mau serajin apa sedekah kita, mau sekuat apa iman kita, akan tetapi kita durhaka kepada kedua orang tua kita, terutama kepada seorang ibu, maka Allah tidak akan meridhoi kita. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua termasuk sebagai anak yang bisa membanggakan kedua orang tua kita. Semoga kita semua termasuk sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga kita semua termasuk sebagai anak yang bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak perkataan yang salah yang keluar dari mulut saya. Meskipun kultum ini hanya sebentar, mudah-mudahan manfaatnya amatlah besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.